Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ngembeng kita nikmat. Sebelum terlanjut tiang dengan ikmal, jadi bahasanya campuran nih. Badan beda-beda sekedik. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Yang mana nikmat Islam dan sunnah ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam doa beliau. Ya, harapan beliau semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah. Ya, beliau mengatakan, ya, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas as-sunnah. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, ya, tak ketuan Imam Asy-Sya'bi yarana. Yang mana Imam Sya'bi ini di antara imam, ya, besar, ya, dengan terkenal dengan keilmuannya. Beliau ditanya, min aina laka hadzal ilmi wa min aina laka hadzal ilmu kulluhu? Dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini, wahai Imam Asy-Sya'bi? Jadi mbelengan pe mau ilmu si beden pe niki, ya. Ya, atau ngombe caran pe mendapatkan ilmu niki. Ya, apa tipsnya? Ya, kurang lebih ngono lah bahasana. Terus Imam Sya'bi menjawab, ya, ada 4 tips, ya, ada 4 cara yang beliau sebutkan. Yang pertama, beliau menyebutkan binafyil i'timad, yaitu dengan menafikan atau dengan meniadakan i'timad, penyandaran diri kepada makhluk. Jadi ketika kita nuntut ilmu di sini, terutama nuntut ilmu syar'i, ndak ta nyandarang diri leka makhluk, ya, lagu tersandarang diri ta leka Allah Subhanahu wa taala. Tangendeng pertolongan leka Allah Subhanahu wa taala. Ini tips si pertama si sebutangi si Imam Asy-Sya'bi ketika atau dengan cara menuntut ilmu, ya, cara beliau menuntut ilmu. Jadi beriktimad, ya, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ta ngandelang kemampuan ta. Lagu harus juga dibarengi dengan doa. Doa minta ilmu ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips kedua si beliau sebutkan adalah, ya, binafyil i'timad, ya. Kemudian si kedua wasayri fil bilad, ya, sayr itu artinya berjalan berjalan lembeng kona berjalan al bilad, yaitu di negeri-negeri, artinya merantau, ya, merantau nuntut ilmu, ya. Jadi dalam nuntut ilmu pun kita dituntut juga untuk merantau, ya, ke misalnya ke negeri-negeri yang di sana ada ulamanya,
ada ustadz-ustadznya ya yang dikenal dengan keilmuannya. Maka tips yang kedua kata beliau adalah as-sayru fil bilad, yaitu sugul ya aning negeri-negeri ya yang ada di sana ulama-ulama ataupun ustadz-ustadznya. Misalnya ya Yaman atau Jawa Madinah ya, atau kalau di Indonesia Jawa ya, dan negeri-negeri ataupun tempat-tempat yang banyak ustadz-ustadznya. Kemudian ini tips kedua. Tips ketelu yang Imam Sya'bi katakan adalah wa bukurin ka bukuril ghurab, yaitu bukur niki artinya telemak-lemak ya, berpagi-pagi cepat-cepat di dalam menuntut ilmu, ndak telat kenapa. Jadi misalnya waktu nuntut ilmu misalnya jam 7 misalnya nih, beta datang lebih awal dengan jam 7, sebelum jam 7 misalnya. Ya artinya ketika ada waktu tertentu sudah dalam menuntut ilmu, waktu tertentu, jam tertentu, maka kita usahakan datang lebih awal. Bukur ka bukuril ghurab, yaitu sebagaimana gagak ya, gagak ini di sini Imam Sya'bi menyebutkan ya, sebagaimana berpagi-paginya gagak gitu ya. Jadi di antara tips yang beliau sebutkan adalah harus berpagi-pagi ya, bersegera di dalam menuntut ilmu. Ya ndak bahasa sembaran abot, bahasa abot masih. Nah. Kemudian ini tips yang keberapa? Yang ketiga. Nah, tips yang keempat adalah wasabrin kasabril jamad. Sabar, jadi nuntut ilmu ini harus sabar. Ya, wasabrin kasabril jamad. Sabar sebagaimana sabarnya benda mati. Gimana sabarnya benda mati? Coba misal diantara yang benda mati meja misalnya, benda mati apa benda hidup? Nah, mentepantok kira-kira nangis apa ngeluh yang sakitanku atau ngumpai? Ya nulang ngeluh, ya kan? Ya anak tahu ngeraus soalnya. Jadi sabar sebagaimana sabarna benda mati. Ya, wasabrin ka sabril jamad, harus bersabar. Ya, apa-apa dengan tinggal maksiat bersabar ya dah kadang. Ya. Tapi ada yang bersabar di atas ketaatan, ada yang bersabar di atas ya kemaksiatan. Nah, ini dia yang disebutkan 4 cara di dalam menuntut ilmu yang disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Ila sa'akam Ustaz? Intah al-waqt? Baqi kam? Baik. Insyaallah sedikit ya murajaah tentang adab berdoa. Karena kan insyaallah 10 malam terakhir ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngumbai adab di dalam berdoa. Ya, jadi sebelum kita ini bahwa doa niki adalah merupakan salah satu di antara bentuk ibadah. Ya, sebagaimana kita sholat, sebagaimana juga zakat, puasa, itu kan ibadah. Nah, di antara bentuk ibadah juga adalah berdoa. Ya,
Di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni, ya, berdoalah kepada saya, serulah saya, ya, ngendeng leka aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, niscaya saya akan menjawab, ya, doa-doa kalian, ya, niscaya saya akan mengijabah doa-doa kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa, yang merintahkan untuk berdoa, Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong, ya, enggan, tidak mau berdoa kepadaku, ya. Jadi di sini bahasa Allah Subhanahu wa taala ibadati, ya, ibadah, beribadah kepadaku, menunjukkan bahwa doa ini adalah ibadah. Apa ganjaran orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong? Jadi dengan sindikna memilih berdoa ke Allah Subhanahu wa taala ini masuk kategori, ya, dengan sombong, ya. Nah, apa muanna, ya, apa ganjarannya dengan si tidak mau berdoa, si enggan untuk tidak berdoa, ya, enggan untuk berdoa? Saya dukhuluna jahannama dakhirin, dia akan, ya, dimasukkan ke dalam jahannam, ya. Berarti sebaliknya mun tamili, ya, masuk surga adalah apa? Di antara bentuk lakuang, ya, kerjakan, di antara bentuk ibadah yang berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan la yuraddu aw la yaruddul qadha'a illa ad-du'a. La yaruddul qadha'a illa ad-du'a'u. Sungguhnya, ya, tidak ada yang bisa merubah ataupun menolak, ya, sebuah qadha ataupun qadar, ya, kada dan bahasa anta kada dan kadar deh. Apa bahasa anta? Kada kadar. Qadha dan qadar lah itu, ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala illa doa, kecuali adalah doa. Jadi disebutkan, ya, bahwa qadha ataupun qadar niki bisa dirubah oleh, ya, doa. Nah, meskipun ada yang berpendapat yang lain. Nah, di antara adaptasi berdoa yang diambil dengan kitab Al-Adab, di kitab Al-Adab adalah, ya, di antara sebab ataupun di antara adaptasi berdoa adalah birrul walidain, ta berbakti leka kedua orang tua anta. Tentunya sebelum birrul walidain ada hal si paling penting, ya, yaitu apa? Ikhlas di dalam berdoa. Kenapa harus ikhlas? Apa arti ikhlas juga? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tulus lah, ya, kalau bahasa tulus. Tulus niki kan apa? Berarti tidak ada campuran kan? Tulus, ikhlas, ya, bahasa anda, ya. Berarti tidak ada embel-embel tertentu, ya. Yang menjadi pendorongnya adalah, ya, ibadah, ya, apa namanya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan si sebutang teh si baru bahwa doa niki adalah ibadah, dan syarat ibadah niki bisa diterima adalah pira? Dua nih. Si pertama ikhlas. Jadi apa-apa kita gawe, apapun bentuknya, ya, apapun bentuk ibadah niki, maka harus tagawe, ya, dengan ikhlas, muntamil, ya, ibadah terima. Ya, berarti dengan si riya, dengan si sum'ah,
ingin dilihat dalam beribadah ataupun ingin didengar, maka tidak dimasuk kategori apa? Ikhlas. Nah, begitu juga syarat yang kedua apa? Ittiba atau mutaba'ah, ya, mengikuti contoh leka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya dua syarat diterimanya ibadah. Nah, muntamili doa anta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikhlas juga. Ya, karena doa adalah tadi ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, ya sebagaimana yang disebutkan dalam kisah dari siapa? Uwais bin Amir Al-Qarni, karena Uwais bin Amir Al-Qarni, atau yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini apa, karena bedai penyakit baros, karena penyakit kulit, ya, seluruh tubuhnya ini apa, hampir semuanya digerogoti oleh penyakit kulit, ya, penyakit baros. Kemudian sembuh, ya, sembuh dengan penyakit kulit niki, kecuali apa, maudhi dirham, kecuali sebesar apa, karena logam dirham, dia sebesar logam lah, ya, karing kedi sisa penyakit baros niki. Jadi wah sembuh, cuman tinggal sedikit, ya. Kemudian dia punya ibu, ya, dia punya ibu, dan Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti sekali sama ibunya. Ya, saya Rana Uwais Al-Qarni. Ya, kemudian Nabi SAW, ya, sebelumnya Uwais Al-Qarni ini adalah merupakan apa, hidup di zaman Nabi SAW. Walaupun hidup di zaman Nabi, beliau termasuk atau dikategorikan tabi'in, ya, apa, tabi'in. Kenapa nggak dikategorikan sahabat? Apa? Karena karena tidak ketemu dengan Nabi. Ya, jadi Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Nabi, mau ya ndait zaman Nabi, ya, lagu yakna bedait kanca Nabi SAW. Makanya apa, masuk kategori tabi'in. Sedangkan yang namanya sahabat kan apa? Apa? Orang yang bertemu dengan Nabi kemudian apa? Beriman dengan Nabi, kemudian wafat di atas Islam, ya. Ya, wafat di atas keimanan. Berarti orang yang murtad, ya, meskipun dia awalnya beriman, maka dia tidak dikategorikan apa, sahabat, ya, meskipun dia ketemu Nabi, ya, meskipun sempat beriman, tapi kalau murtad maka dia tidak dikategorikan dengan sahabat. Jadi intinya, ya, Uwais Al-Qarni ini memiliki kelebihan tadi, keutamaan dia sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian Nabi SAW, ya, memintakan kepada Umar, ya, atau menyarankan kepada Umar, ya, sekaligus perintah, ya, wahai Umar, mun pemilih apa rana pe ijabah doan pe, ya, maka mintalah doa mintalah didoakan oleh Uwais Al-Qarni niki. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini muna berdoa langsung teijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustajab doanya, ya, Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni niki apa? Termasuk contoh di dalam apa? Berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu di sini, ya. Kemudian di antara adab juga, ya, adalah, ya, istihbabu taqaddumil a'malis salihati baina yaday du'a, yaitu disunnahkan apa,
tersebut amal soleh siwah gawe ta. Ya, jadi sebelum tengendeng ke Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengatakan atau meminta permintaan kita, maka disunnahkan untuk kita menyebut amal soleh ta. Saya tiba menyebut dia Allah, ndek tulak ngomong ya, ndek tulak tahu isi dengan ya. Jadi langsung bermunajat ya, berbisik-bisik dengan Allah berdua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, hanya kita dan Allah ya, yang tahu ya. Misalnya misalnya aku nolong dengan mengenai ya, ngute-ngute, maka kabulkanlah doa permintaan saya wahai Allah Subhanahu wa taala ya, apapun permintaan dah. Kemudian di antara ya adab di dalam berdoa adalah istihbabu raf'il aidi 'inda du'a. Disunnahkan juga mengangkat tangan ketika berdoa, meskipun ada yang mengatakan tara petang ada juga yang mengatakan direnggangkan sedikit gitu. Nah, jadi diantara adab di dalam berdoa ada mengangkat tangan ya, mengangkat tangan. Kemudian diantara adabnya juga adalah istihbabu ikhfa'id du'a ya, disunnahkan ketika berdoa itu nyebuk-nyebuk, ndak beli-beli ingkat ya. Ini secara umum ya, ini secara umum. Jadi doa itu sendiri-sendiri ya, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan ya. Jadi juga nasugul kedi suarano lagu, ndak hanya komat kamit karena komat kamit lagu di narak suara ya. Jadi usahakan kalau berdoa narak suara nos kedi agun diulak beli-beli ita dengar kan ya. Nah, ini dia diantara adab kita dalam berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ya, mintalah atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tadarru', yaitu menghinakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khufyah, dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi ya. Ini diantara adaptasi berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk benar-benar ya, sungguh-sungguh di dalam berdoa ya, ma'a israrihim, tapi sungguh-sungguh lagu ndah nah sembunyi-sembunyi sih na berdoa, ndak na beli-beli ingkarna. Disebutkan di antara faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, faedah dari menyembunyikan doa ya, tak bejik-bejik enggak berdoa. Di antara faedah yang beliau sebutkan adalah annahu a'zamu imanin, bahwa menyembunyikan ataupun terbejikang kata berdoa merupakan dia bentuk diantara bentuk semulia-mulianya iman ya, iman si paling mulia ya, ndak narak nau itu kecuali ita kanca Allah doang ya. Bahkan disebutkan ya, irba'u ala anfusikum, kasihanlah kepada diri-diri kalian. Ini khitab ditunjukkan bagi orang-orang yang ya berdoa kencang-kencang.
Jadi dia berdoa kecuali suaranya kenceng-kenceng, ya, beli-beli suaranya berdoa, maka dikatakan ya kasihanlah kepada diri-diri kalian. Fa innakum ya la tad'un al-asam, ya, al-a'ma wal asam. Jadi kalian ini tidak sedang memanggil orang yang sedang yang tuli. Jadi si endenginta atau si apa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tuli, sehingga kita tidak butuh untuk mengeraskan suara, ya. Di antara faedah mengecilkan suara juga, ya, annahu a'zamu fil adabi wat ta'zim, bahwasanya mengecilkan suara ketika berdoa adalah di antara adab si paling belik, ya, adab yang agung. Sebagaimana raja, ya, raja misal presiden lah ya, atau raja secara umum, itu kalau ada yang bicara dengan raja itu biasanya suaranya dikecilkan atau dibesarkan? Ya dikecilkan, keras kenceng-kenceng kan, apa, emang saya tuli gitulah, atau apa bahasa teteh. Oh, parane aku kedoke gitu kan. Ino katakan munta kerak-kerak apa, munta beli-beli kata berdoa apa ngeraos. Nah, itu diantara gambaran yang disebutkan oleh ya Syekhul Islam, dan banyak lagi ya. Beliau menyebutkan ada 10 faedah dari mengecilkan suara. Nah, diantara adab si paling penting juga adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati, tidak terlalai, jadi terfokus di dalam berdoa. Ya, kadang sebagian dengan apa, hanya ucapan di lidah saja, ya. Dena hati ini dena fokus, ya, hanya sekedar berlalu saja, ya, hanya sekedar ucapan di lidah, ya. Tapi dia tidak fokus, ya, tidak menghadirkan hati di dalam ya doanya. Nah, Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian ini apa? Harus yakin bahwa doa ante niki tak ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak ragu-ragu, harus yakin. Ya. Melengku, ya Allah, jadikanlah aku apa? Jadi penghafal Al-Qur'an misalnya. Harus yakin, meskipun kita mungkin secara apa? Secara menurut persinta dekku mungkin aja jadi hafiz Quran misalnya kan, misalnya watwa atau dan lain-lain misalnya, maka harus yakin, ya. Di sini harus yakin 100% gitu. Ya, itulah ndak teragu. Ini diantara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Ya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa orang yang ya hatinya itu apa? Lalai. Dengan si lalai hatinya, artinya dia tidak menghadirkan hatinya di dalam berdoa, ya, fokus di dalam berdoa, maka ya ini merupakan diantara sebab ditolaknya doa, ya. Jadi harus apa? Fokus di dalam berdoa, menghadirkan hati di dalam ya berdoa. Kemudian di antara adab yang disebutkan juga adalah adab dalam berdoa, ya, istihbabu takririd du'a wal ilhah fihi, yaitu disunnahkan ya untuk apa? Takrir, yaitu apa? Mengulang-ulang doa. Tidak terbosan berdoa, ya. Bilang jelo.
kelema terutama kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Terus berdoa bilang jelo ya. Tangendeng ilmu sih bermanfaat lagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ilhah fihi. Ilhah itu artinya mari tangendeng kepeng laik kan kita masih bejik babea ngendeng kepeng masih bejik. Kemudian sade ya ngendeng malik kan. Mundek sade ngendeng malik. Mundek sade malik ngendeng dan sampai nah sade ya. Itu arti apa? Apa bahasa teh? Ya, bahasa cecel, bahasa yang lain cecel gitu. Apa? Cecel. Merenge, ya benar. Ini bahasa Indonesia deh. Ya, merenge. Jadi mendek sandi enggak doa malik, endeng malik. Ya, ini namanya apa? Ilhah tak nyerah. Tengendeng misalnya apa? Tengendeng umroh misalnya nanti. Ya Allah apa? Takdirkan saya untuk umroh gitu kan. Berikan saya atau takdirkan saya untuk umroh tahun ini misalnya atau bulan ini deman malik ngendeng malik sampai bertahun-tahun ya atau umroh lagu tetap ngendeng. Ini namanya apa? Ilhah. Nah, ilhah di dalam ya merengek di dalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhahu fi du'ai min ya ainul ubudiyah. Jadi disebutkan bahwa cecel ataupun merengek di dalam berdoa inilah dia apa? Inti daripada doa atau ibadah yang berupa doa niki. Tercecel atau merengek di dalam ya berdoa. Ya kemudian wa idza kana ad-da'i mukarriran aw mulihan fi du'aihi. Ya kalau seandainya seorang hamba cecel atau merengek di dalam berdoa, yang tidak mudah nyerah dalam berdoa, maka apa? Muzhiran zalika ya kemudian wafatahu wa faqrahu li rabbih. Jadi dia menampakkan ya kebutuhannya, kefakirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari minta berdoa tetampang apa butuh kita ini benar-benar butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus tetampang apa? Rasa butuh taleka Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yuqarribu min ijabatillahi lahu. Maka yang demikian itu adalah lebih mendekatkan daripada ya doa niki ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita apa ilhah ya merengek, kemudian semakin kita menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan di antara sebab-sebab diterimanya doa. Ya, kemudian disebutkan waman aktsara ya turqal babi yushiku an yuftaha lahu. Jadi disebutkan di sini apa? Saya si berontok. Sekali ini berontok di namaan bukan misal nih. Ya, meskipun di situ ada adab bertamu ya. Tapi ini disebut seolah-olah ya. Jadi dengan sekali itu berontok ndek mandang bukan itu. Berontok malik ndek man, berontok sampai yushiku an yuftah lahu. Sampai apa dibukakan pintu tersebut gitu. Ya aku minta bertamu adabnya lagi minta bertamu ngombe salam ketok pintu ndak nekereng-kereng ya salam 3 kali ketok menendewa berapa kali ketok ya udah tulak ya berarti yakin balino mungkin dia naman siap nerima tamu kan. Ya. Nah, ya kuiset.
كيف إلى ساعة كم يكفي طيب ya insyaallah ta cukup bang mudahan si kedi ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya ya di malam 10 di hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.